Mana di mana konflik perang dingin ada di Korea. Mana di mana batas negaranya di garis 38. Promise me, you will come home. Tahu nggak sih, perang Korea yang pecah di tahun 1950 sampai 1953 nggak cuma soal perang antar tetangga, tapi dampak besar dari persaingan dua negara adidaya pasca Perang Dunia Kedua, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Lalu, apa alasan dibalik pecahnya perang ini? Beberapa alasan yang melatar belakangi pecahnya perang ini yaitu antara lain, yang pertama, yaitu pembagian wilayah di garis lintang 38 derajat. Setelah Jepang menyerah, sekutu membagi Korea menjadi dua zona, yaitu Uni Soviet menduduki wilayah utara, sedangkan Amerika Serikat menduduki wilayah selatan. Pembatasnya tepat berada di garis lintang 38 derajat. Yang kedua, yaitu perbedaan ideologi yang tajam. Dua zona ini berkembang menjadi dua paham yang sangat bertolak belakang. Di utara, Uni Soviet membentuk rezim komunis yang dipimpin oleh Kim Il-sung, dan di selatan, Amerika Serikat mendukung pemerintahan demokrasi liberal yang dipimpin oleh Syngman Rhee. Lalu yang ketiga yaitu gagalnya reunifikasi. Awalnya pembagian ini cuma direncanakan sementara, tapi karena perbedaan politik yang semakin tajam, penyatuan malah gagal total. Pemilu dari PBB pun ditolak oleh pihak utara. Alhasil pada tahun 1948 berdiri secara resmi dua negara yang berbeda, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Selanjutnya yang keempat, puncaknya pada invasi Korea Utara. Ketegangan memuncak saat kedua belah pihak saling klaim sebagai pemerintahan yang sah atas seluruh Korea. Dengan dukungan militer dari Uni Soviet dan Tiongkok, Korea Utara akhirnya menginvasi Korea Selatan pada tanggal 25 Juni 1950 untuk menyatukan wilayah secara paksa. Nah, setelah mengetahui berbagai faktor yang melatar belakangi perang ini, mungkin timbul pertanyaan, bagaimana sebenarnya proses perang ini terjadi hingga melibatkan banyak negara? Proses Perang Korea bermula pada akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1945 ketika Jepang menyerah pada sekutu. Semenanjung Korea dibagi menjadi dua wilayah di sepanjang garis lintang 38. Bagian utara berada di bawah pengaruh Uni Soviet yang menganut paham komunis, sedangkan bagian selatan berada di bawah pengaruh Amerika Serikat yang mendukung sistem demokrasi dan kapitalisme. Selanjutnya, Uni Soviet mendukung Kim Il-sung sebagai pemimpin Korea Utara, sementara Amerika Serikat mendukung Syngman Rhee sebagai pemimpin Korea Selatan. Ketegangan yang terus meningkat akhirnya memuncak ketika Korea Utara melancarkan serangan ke Korea Selatan pada 25 Juni 1950. Konflik tersebut kemudian berkembang menjadi perang internasional. Amerika Serikat bersama pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan bantuan kepada Korea Selatan. Di sisi lain, Korea Utara dibantu oleh Tiongkok dan Uni Soviet. Inilah yang menjadikan Perang Korea sebagai salah satu perang proksi terbesar pada masa Perang Dingin. Setelah berlangsung selama 3 tahun, kedua belah pihak akhirnya menyepakati gencatan senjata pada 27 Juli 1953. Namun hingga saat ini, belum pernah ada perjanjian yang ditandatangani. Akibatnya, Korea Utara dan Korea Selatan secara teknis masih berada pada zona perang dan dipisahkan oleh zona demilitarisasi atau demilitarized zone (DMZ). Nah, kita sudah membahas penyebab dan proses terjadinya perang ini. Lalu, apa saja dampak yang ditimbulkan dari terjadinya perang ini?
Perang Korea membawa berbagai dampak positif maupun dampak negatif. Mari kita mulai dari dampak positifnya. Yang pertama, perang ini menyadarkan negara-negara Asia dan Afrika bahwa mereka harus mandiri dan lepas dari campur tangan asing. Semangat merdeka pun membara. Kedua, perang ini mendorong negara-negara non-komunis di Asia membentuk kerjasama pertahanan regional seperti SEATO, meskipun baru terwujud setelah Perang Korea. Ketiga, Jepang justru diuntungkan sebagai pemasok logistik perang. Ekonominya melonjak drastis dan bangkit menjadi kekuatan industri baru di Asia. Berbalik banyaknya dampak positif, terdapat beberapa dampak negatif, di antara lain: pertama, Korea terpecah menjadi dua negara bermusuhan, utara komunis dan selatan kapitalis yang bertahan sampai sekarang. Kedua, persaingan blok barat dan blok timur semakin tajam, memperdalam perang dingin dan perlombaan senjata. Ketiga, AS menjadi lebih agresif dengan kebijakan pembendungan komunis. Mereka membangun pangkalan militer di Jepang, Filipina, dan Korea Selatan. Keempat, Cina muncul sebagai kekuatan militer baru, tapi hubungan AS Cina hancur total dan baru pulih di tahun 1970-an. Sementara itu, Jepang mulai membentuk pasukan bela diri. Dan yang kelima, yang paling tragis, korban jiwa semakin besar, sekitar 2,5 hingga 4 juta orang tewas, kebanyakan warga sipil dan infrastruktur hancur di mana-mana. Nah, setelah membahas berbagai dampak yang ditimbulkan, ada satu hal yang tidak kalah penting untuk kita pelajari. Kira-kira apa saja pelajaran yang dapat kita petik dari konflik ini? Perang Korea mengajarkan kita bahwa setiap perbedaan ideologi dan perbedaan pendapat lebih baik diselesaikan dengan cara diskusi dan kerjasama, dan tidak diselesaikan dengan cara perang. Karena perang hanya akan membawa dampak negatif bagi kita, dengan adanya banyaknya korban jiwa, kekerasan, kerusakan, dan kekerasan. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk menghargai perbedaan, berkomunikasi yang baik, dan menjaga perdamaian dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah agar tidak terjadi konflik lagi yang lebih besar. Ternyata perang Korea tidak hanya meninggalkan sejarah tentang konflik dan peperangan, tetapi juga memberikan banyak pelajaran berharga bagi dunia. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa perdamaian, komunikasi, dan kerjasama merupakan kunci untuk mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan. Demikian pembahasan mengenai perang Korea, mulai dari latar belakang, penyebab, proses terjadinya perang, dampak yang ditimbulkan, hingga nilai dan pelajaran yang dapat kita petik.